Halo semuanya, jadi Bumi baru aja meluncurkan produk baru C+ Brightening Booster. Dan hari ini saya bersama Yosi. Mbak Yosi akan menjelaskan tentang C+ Brightening Booster. Oke Mbak, jadi C+ Brightening Booster tuh sebenarnya apa sih? Tunggu Mbak Yosi, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan Nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. C+ Brightening Booster ini adalah serum atau bisa juga dipakai sebagai serum yang memiliki kandungan 10% vitamin C, 3% alpha-arbutin dengan konsep bisa di mix and match. Nah, kandungan ini kan cair banget, bisa dijadikan booster untuk meningkatkan kinerja dari rangkaian skincare yang digunakan bersama atau dicampurkan sih. Oke, jadi kan saya ini masih baru juga nih di dunia pervitaminan C di skincare. Mungkin bisa dijelaskan kandungan apa aja sih yang ada di C+ Brightening Booster? Oke, yang pertama udah pasti ya kandungannya ada vitamin C. Cuma presentasi yang kita gunakan lumayan nih 10%. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi aman untuk digunakan sama kulit sensitif. Karena kandungan vitamin C yang kita gunakan ini jenisnya ethyl ascorbic acid sini. Jadi ethyl ascorbic acid ini termasuk bentuk vitamin C yang sangat stabil, terbaik di antara bentuk vitamin C lainnya. Selain vitamin C, kandungan apa aja sih yang ada di C+ Brightening Booster? Ya, selain vitamin C ada 3% alpha-arbutin, terus ada allantoinnya juga, ada madunya, ada micro-HA, sama neuroprolin. Jadi cara penggunaan C+ Brightening Booster tuh gimana sih? Cara penggunaannya sebenarnya sama seperti pemakaian serum pada umumnya nih, Cindy. Cuma kalau C+ Brightening Booster ini dia kan teksturnya sangat cair ya, bisa digunakan sebagai pre-serum gitu. Nah, pemakaiannya itu cukup diteteskan di telapak tangan, terus langsung diaplikasikan ke kulit wajah. Oh, berarti kalau misalkan saya nggak mau dicampurin dengan skincare lain juga bisa dong dipakai sendiri? Iya, bisa digunakan sendiri sebagai serum. Tapi kalau misalkan dicampurkan, nanti pemakaiannya cukup 1 pump aja. Berarti kalau misalkan nih saya pengen ngecampurin C+ Brightening Booster dengan mungkin toner atau serum moisturizer yang ada di rumah, itu caranya gimana? Oke, cara pemakaiannya kalau bisa dicampurkan ya. Iya. Jadi nanti Cindy ambil nih, misalkan tonernya ditetesin dulu nih, ditaruh di telapak tangan yang udah bersih udah pasti ya. Kemudian teteskan 1 pump C+ Brightening Boosternya. Berarti cukup 1 pump aja ya? 1 pump aja kalau misalnya untuk di mix ya, gitu. Nanti di blend aja, terus diaplikasikan di kulit wajah. Nanti pas aplikasikan di kulit wajah nggak perlu dengan pijatan kuat ya, cukup dioleskan aja. Berarti Mbak Yosi juga pakai dong C+ Brightening Booster? Aku harus cobain. Terus apa sih yang paling Mbak Yosi rasakan saat setelah menggunakan C+ Brightening Booster? Ini efek mencerahkannya itu luar biasa. Terus ada perlindungan kulit wajah kita itu terhadap efek buruk dari radikal bebas, efek buruk dari sinar UV itu juga ampuh sebagai antioksidan. Gitu. Berarti ini bisa nggak ya kalau untuk menghilangkan tanda penuaan sama bekas jerawat? Bisa. Karena kandungan alpha-arbutin ini juga kan diklaim dan udah populer banget selain untuk mencerahkan, mengatasi flek hitam, kemudian meratakan warna kulit, juga termasuk tanda-tanda penuaan seperti garis halus. Itu bisa banget. Tapi kan saya umurnya masih 20-an ya, sama kulit saya tuh cenderung sensitif. Emangnya saya butuh ya vitamin C kayak untuk menghilangkan tanda penuaan? Butuh, jangan kira umur 20 aman ya. Jangan, karena kan efek kayak seperti yang tadi aku bilang sih, efek dari radikal bebas sama sinar UV itu bisa bikin kulit kita jadi ngalamin tanda-tanda penuaan. Gitu. Berarti yang umur 20 sudah harus jaga-jaga dengan menggunakan vitamin C biar mukanya tetap awet muda kayak Mbak Yosi. Aku udah kepala 3. Oke. Jadi kalau misalkan penggunaan C+ Brightening Booster ini bisa digunakan sebagai serum ataupun pre-serum ya. Betul. Dan bisa juga digunakan sendiri atau mix and match dengan produk skincare kalian. Nah, kalau misalkan C+ Brightening Booster ini aman nggak sih kalau untuk ibu hamil atau untuk remaja, dan usia minimal berapa yang bisa aman untuk menggunakan C+ Brightening Booster? Oke, ini juga pertanyaan banyak banget ya yang masuk ke kita. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk remaja atau tidak? Bisa digunakan untuk remaja minimal usia 14 tahun ya. Untuk ibu hamil juga sama ibu nyusu juga aman. Berarti ini nggak terlalu keras ya kandungannya ya? Soalnya bisa digunakan sama remaja sama ibu hamil. Iya betul. Untuk kulit wajah yang cenderung sensitif juga bisa pakai C+ Brightening Booster. Untuk pemula juga bisa. Tapi tetap ya disarankan untuk lakukan PTS.
Lakukan tes terlebih dahulu sebelum diaplikasikan kulit wajah. Bisa diolesin di bagian dalam siku atau di belakang telinga. Nih saya pengen pesan ini nih, Ciplus Brightening Booster biar mukanya glowing kayak Mbak Yosi. Tapi saya pengen tahu dulu, ini saya harus simpan dalam kulkas nggak ya? Untuk penyimpanan sebenarnya cukup di suhu ruang normal aja sih, karena kita kan Ciplus Brightening Booster pakai vitamin C yang sangat stabil, jadi nggak mudah teroksidasi bahkan hingga di suhu udara 40 derajat Celcius. Tapi saya harus menggunakan ini siang, pagi, atau malam? Bisa pagi, bisa malam. Kalau pagi untuk perawatan antioksidan, untuk malamnya itu untuk perawatan pencerahan. Berarti selain mencerahkan, ini juga bisa menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, menghilangkan tanda penuaan, sama menjaga kulit kalian dari sinar matahari sama radikal bebas ya. Iya betul. Ini bagus juga loh buat menekan pertumbuhan atau produksi melanin yang berlebih. Oh, jadi dari sana makanya kalian awet muda terus karena dia merangsang produksi kolagen ya. Iya betul. Mbak Yosi, kan kulit aku nih cenderung rentan jerawat sama berminyak. Jadi itu skincare yang aku gunakan kebanyakan mengandung kandungan BHA, HA, sama retinol. Nah, boleh nggak dicampur sama vitamin C Ciplus Brightening Booster? Oke Cindy, sebenarnya vitamin C ini kan nggak boleh ya digunakan bersama-sama kandungan aktif kayak AHA, BHA, apalagi retinol. Tapi untuk kondisi kulit wajah tertentu ini bisa bahkan dapat mengoptimalkan hasilnya, lebih mencerahkan juga, lebih dapat sebagai anti aging juga. Tapi ada poin-poin yang harus diperhatikan Cindy. Yang pertama, kita harus udah tahu banget nih kondisi kulit wajah kita kayak gimana. Terus yang kedua, sudah yakin kalau kulit wajah kita terhidrasi dengan baik, skin barrier juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga, basic skincare. Basic skincare juga udah rutin digunakan, proteksinya juga oke. Dan yang terakhir adalah, ini yang jadi poin penting, kita udah punya pengalaman dalam mengkombinasikan skincare dengan kandungan aktif. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian pemula, jangan coba-coba untuk mix and match dengan kandungan aktif, lebih disarankan untuk diselang-seling aja pemakaiannya. Gitu. Berarti yang aku tangkap dari Mbak Yosi, kalau misalkan kalian pengen mau mencampurkan kandungan bahan aktif seperti AHA, BHA, retinol dengan Ciplus Brightening Booster, kalian pertama-tama harus tahu dulu ya sama kondisi kulit kalian dan harus sudah berpengalaman. Betul. Kalau misalkan yang belum pernah atau masih pemula tidak disarankan. Mungkin harus dicampuri dulu ya sama moisturizer atau sunscreen. Untuk pemakaian awal bertahap aja. Pemakaian jangan digunakan sebagai serum dulu, tapi di mix dulu dengan moisturizer, sunscreen atau face oil gitu. Nah tadi Mbak Yosi kan bilang Ciplus Brightening Booster ini adalah pre-serum atau serum. Mungkin bisa diilustrasikan ini urutannya gimana kalau misalkan saya menggunakan dengan skincare yang lain? Oke, kalau misalkan digunakan bersama dengan serum atau digunakan bersama dengan toner. Ini pemakaian Ciplus Brightening Serum ini kan tahapannya sebagai pre-serum. Jadi setelah hydrating toner atau exfoliating toner, kemudian Ciplus Brightening Booster, baru setelah itu serum dan dilayer dengan moisturizer dan seterusnya. Oke, berarti pertama-tama kita harus menggunakan cleanser dulu, benar? Iya, betul. Cleanser, lalu kita menggunakan toner. Ketiga, kita bisa menggunakan hydrating booster atau menggunakan Ciplus Brightening Booster. Terus yang keempat, kita menggunakan serum, atau misalkan kalian nggak ada hydrating booster, kalian bisa langsung skip hydrating booster ke Ciplus Brightening Booster di posisi serum. Terus baru yang kelima itu moisturizer, dan keenam itu sunscreen, benar? Udah paham deh ya Cindy. Oke Cindy, kayaknya tadi pertanyaannya udah cukup komplit ya. Kira-kira masih ada yang penasaran mau ditanyain lagi nggak? Kalau dari saya sih nggak ada, tapi mungkin kalau dari kalian yang ada pertanyaan untuk Mbak Yosi tentang Ciplus Brightening Booster bisa komen di bawah. Oke, atau mungkin bisa DM kita langsung di Instagram Bumi. Pasti kita respon, feel free ya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau konsultasi dulu nggak apa-apa. Thank you guys udah nonton, ditunggu ya postingan selanjutnya. Dadah!